Selama ini turun kelas identik dengan sekolah, tapi nyatanya turun kelas juga bisa terjadi dalam kondisi ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok kelas menengah. Sepanjang 2025, sekitar 1,2 juta penduduk Indonesia tercatat turun dari kelompok kelas menengah. Berdasarkan laporan Mandiri Institut, jumlah kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 orang pada 2025. Di saat yang sama, kelompok calon kelas menengah justru bertambah besar. Jumlahnya meningkat 4,5 juta orang hingga mencapai 142 juta orang. Perubahan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi enggak membuat kelas menengah jatuh miskin, melainkan mendorong mereka turun satu tingkat ke posisi yang lebih rentan. Simpelnya gini, banyak orang yang dulu merasa cukup aman, sekarang hidupnya jadi pas-pasan. Lantas, kenapa bisa terjadi ya? Pemerintah bilang kalau penyusutan kelas menengah merupakan dampak lanjutan dari perlambatan ekonomi yang berlangsung sejak pandemi COVID-19. Tekanan tersebut datang dari berbagai arah. Kenaikan harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat melemah. Di sisi lain, tabungan rumah tangga semakin terkuras, karena penghasilan bulanan banyak habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masalah juga terlihat di pasar kerja. Setiap tahun sekitar 3,4 juta orang masuk ke angkatan kerja, tapi sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1,9 juta orang. Kesenjangan ini membuat sebagian tenaga kerja beralih ke sektor informal dengan tingkat pendapatan yang lebih tidak stabil. Menariknya, berdasarkan laporan yang sama, jumlah penduduk miskin justru tercatat menurun, sementara kelompok kelas atas mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi saat ini paling terasa di kelompok kelas menengah yang posisinya semakin kejepit. Pemerintah memang mengakui adanya tekanan tersebut, namun hingga kini belum ada kebijakan insentif yang secara khusus ditujukan untuk kelas menengah. Fokus kebijakan masih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Padahal selama ini kelas menengah disebut sebagai penopang utama perekonomian, tapi seringkali ditekan dari berbagai arah. Menurut kamu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan kelas menengah saat ini?